semuanya. Langkah pertama yaitu kita buka AutoCAD-nya dulu. Nah, di sini saya mempunyai AutoCAD tahun 2023. Lalu kita klik new. Di sini kita pastikan yaitu unitnya dahulu. Kita ketik UN, klik enter, lalu 20 di belakang koma, pastikan milimeter dan internasional. Pastikan juga ini ya 3D modeling ya. Langkah awal yaitu lognya kita ubah ke S isometri. Nah, yang word ini kita ubah ke font. Kita ketikkan perintah rect dan masukkan angkanya itu 0,0, itu supaya kita dalam sudut X, Y, Z ya. Masukkan angkanya yaitu 30,3, lebarnya 30, tingginya 3. Lalu kita zoom supaya biar lebih kelihatan. Setelahnya kita ketikkan perintah chamfer. Di enter, lalu pilih distance, masukkan angkanya yaitu 0,54127, lalu enter. Pilih sisi bagian kanan dan atas, lalu ketik spasi dan pilih sisi bagian kiri dan atas juga. Setelahnya kita ketikkan perintah revolve, lalu klik batangnya, enter, lalu tarik garis dari ujung kanan ke ujung kiri dan masukkan angka 360. Setelah itu kita akan membuat segitiga ulirnya. Kita geser ke kanan. Yang fontnya kita ubah ke Word, lalu klik line, enter, masukkan angkanya yaitu 0,87500 mm dan L2 nya yaitu 0,7577 mm. Setelah itu kita satukan garisnya menggunakan perintah line agar membentuk segitiga. Hapus bagian tengah segitiganya. Lalu kita ketikkan perintah join agar segitiganya menjadi satu. Nah, jika sudah disatukan, ketikkan perintah fillet, lalu enter, pilih radius, enter, masukkan angkanya yaitu 0,14434, enter, lalu klik yang kanan dan kirinya. Setelah itu ubah word menjadi right dan kita akan membuat helixnya atau ulirnya ya. Ketikkan perintah helix, enter, masukkan angkanya 0,0,30, lalu enter. Lalu masukkan angka 3, enter, dan 3 lagi, enter. Lalu kita pilih turn height, masukkan angkanya yaitu 1, enter. Nah, kita tarik ke belakang, lebihkan saja. Lalu setelah itu kita akan masukkan segitiganya dengan mengetikkan perintah sweep, enter, klik segitiganya, lalu enter, lalu setelah itu pilih alignment, no, lalu base point, klik midpointnya, lalu kita klik di ujung ulirnya. Nah, sudah masuk. Lalu kita ubah 2D-nya menjadi konseptual. Nah, setelah itu kita ketikkan perintah SU, lalu klik dalamnya, enter, klik luarnya, enter. Nah, sudah jadi batang bautnya. Lalu kita ubah konseptualnya menjadi 2D untuk membuat kepala bautnya, dan yang right-nya menjadi word. Buat kepala bautnya kita akan mengetikkan perintah pol 6, lalu klik pilih atas dan masukkan angkanya yaitu 5,75. Di sini karena terlalu dekat dengan kepala bautnya, saya akan pindahkan dan matikan perintah move. Lalu setelah itu saya akan mengekstrud poligonnya dengan memasukkan angka 4 mm.
Selanjutnya saya akan ketikkan perintah circle, enter, lalu pilih midpoint-nya, lalu tarik ke bawah. Lalu kita extrude bagian circle-nya, lalu pilih taper angle, masukkan angkanya minus 45 dan tingginya 5 mm. Lalu kita ubah 2D menjadi konseptual dan ketikkan perintah intersect, lalu pilih yang bawahnya dan pilih yang poligonnya, lalu enter. Kita akan putar kepalanya dengan menggunakan 3D rotate, klik, enter, lalu pilih yang warna hijau dan tarik ke bawah. Setelah itu konseptualnya ganti menjadi 2D lagi, lalu kita akan menyambungkan kepala dan batang bautnya dengan mengetikkan perintah move, enter, lalu pilih center tengahnya atau tanda plus di tengah, tarik dan masukkan ke tanda plus di depan batang bautnya. Lalu kita ubah lagi dari 2D ke konseptual dan ketikkan perintah move, enter, pilih centernya atau tanda plus di tengahnya, lalu ketikkan perintah 4, ubah SE nya menjadi top. Baut sudah jadi. Setelah itu kita akan membuat murnya. Ketikkan perintah all, enter, 6, enter, dan masukkan angkanya yaitu 5,75, enter. Lalu kita ubah topnya menjadi SE isometri, lalu zoom, ketikkan perintah extrude, enter, lalu kita pilih objeknya dan enter, lalu masukkan angkanya yaitu 4. Setelah itu ketikkan perintah circle, enter, 2P, enter, dan kita cari midpoint-nya, tarik ke bawah. Kita gunakan spasi, lalu pilih 2P, lakukan hal yang sama di bagian bawahnya. Setelah itu kita extrude circle bagian atas, enter, lalu pilih taper angle, enter, lalu masukkan min 45, enter, dan tingginya yaitu 5 mm. Lalu ubah 2D-nya yaitu menjadi konseptual, lalu kita intersect, pilih luarnya lalu tengahnya, enter. Nah, kita ubah lagi menjadi 2D, kita extrude bagian bawahnya, lalu pilih taper angle, masukkan angkanya min 45 dan tingginya yaitu 5 mm. Setelah itu kita ubah lagi 2D-nya menjadi konseptual, lalu intersect lagi, lakukan hal yang seperti tadi. Kita ubah lagi konseptual menjadi 2D, lalu kita akan membuat bagian tengahnya dengan mengetikkan perintah circle, enter, lalu kita cari tanda plus di tengahnya, lalu masukkan angka 3. Kita akan mengextrude untuk membuat circle bagian atas. Setelah itu ubah 2D menjadi konseptual, lalu ketikkan perintah SU, enter, klik, enter, lalu klik bagian lingkarannya, enter. Nah, sudah. Setelah itu kita akan membuat helix dan segitiganya. Membuat segitiganya seperti cara yang tadi, pakai perintah line, lalu masukkan angkanya 0,87500 mm, lalu yang L2 nya yaitu 0,7577 mm, lalu sambungkan setiap garisnya dari ujung ke ujung agar membentuk pola segitiga. Lalu kita hapus tengahnya. Setelah itu kita fillet, enter, pilih radius, enter, masukkan angkanya 0,14434 mm, lalu pilih atas, enter. Setelah itu kita joinkan.
kita akan putar segitiganya. Setelah itu kita ketikkan perintah helix, enter, lalu cari center tengahnya, enter, masukkan angka 3, enter, lalu 3 lagi, enter, lalu pilih turn high, enter, masukkan angkanya yaitu 1. Kita putar segitiganya lagi, ternyata salah ya bentuknya. Saya percepat ya karena emang lumayan rumit bentuk segitiganya, jadi saya percepat. Nah, jika sudah, lalu kita ketikkan perintah sweep, enter, klik segitiganya, enter, lalu kita pilih alignment, no, base point, lalu kita klik di midpoint sebelah kanannya, kita masukkan ke helixnya. Nah, setelah jadi, kita akan ubah ke konseptual, kita subtract, kita klik luarnya, lalu kita klik bawahnya. Nah, sudah jadi guys, mur dan baut dengan ukuran M6.